Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Kami dari Mahaka Misteri hari ini berkunjung ke suatu tempat di Kota Tenggarong, Kota Kartanegara. Kita akan coba untuk sedikit membedah atau mengeksplor tempat yang dinamakan Taman Replika ini, guys. Jadi buat teman-teman semua, taman ini sudah terbengkalai sangat lama. Nanti kita sambil berjalan ke dalam, nanti kita akan sambil cerita. Mungkin nanti akan banyak yang bisa kita lihat di dalam, termasuk miniatur-miniatur, karena namanya juga taman replika. Banyak replika di dalam itu yang berbentuk macam-macam, entah itu bangunan, entah apapun itu, teman-teman semuanya. Jadi kalian jangan lupa support terus ya channel dari Mahaka Misteri. Kita akan terus bikin vlog untuk memberi edukasi kepada teman-teman semua, atau memberi perhatian kepada tempat-tempat seperti ini agar mudah-mudahan bisa dikembalikan dan bisa diaktifkan seperti biasa untuk menjadi fasilitas publik yang dapat dinikmati oleh orang banyak. Oke guys, kita akan jalan-jalan ke dalam. Jadi taman replika ini adalah sebuah tempat wisata yang sudah lama dibuat dan akhirnya terbengkalai. Cuman menurut informasi sih masih simpang siur gitu. Kebenarannya apa yang menjadi akar masalah sehingga taman ini sampai terbengkalai. Tapi kalau teman-teman bisa perhatikan, tempat ini sebenarnya bagus karena dikelilingi oleh ini ya, hutan gitu. Jadi suasananya tuh masih asri, terus juga udara yang kita hirup di sini tuh sejuk gitu. Dan tempatnya juga bisa kalian lihat, ini melambangkan tempat ini dari gerbang utamanya ini melambangkan Kesultanan Kutai Kartanegara ya. Ini jadi bisa, dan itu juga banyak kalian bisa perhatikan untuk ornamen-ornamen dari khas dari Kutai Kartanegara, guys. Kalian bisa lihat itu, kalian bisa perhatikan tuh ya. Ini ciri-ciri khasnya yang ada di atas. Nah, jadi di sini tim dari Mahaka Misteri tuh, yang di depan ada Mbak Singo, Putra, dan juga ada tamu kita juga dari Pak Guru yang kebetulan kepengen ikut untuk mengeksplor di siang hari tempat ini, teman-teman semua. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah ini tempat peristirahatan tamu-tamu kalau misalnya pengunjung datang atau kita lagi baru masuk gitu kan, biasanya ini tempatnya enak, guys. Nah, ini di depan ini danaunya, guys. Ini danaunya di depan itu, guys. Kalian bisa lihat ya. Karena tempo hari sebelum ini kan ini kita di bulan puasa, guys. Jadi sebelum bulan puasa itu tim dari Mahaka Misteri sempat eksplor di sini. Nah, info yang Mahaka Misteri terima itu dari teman-teman, ada salah satu member dari Mahaka Misteri itu, Mbak Singo, itu menginformasikan katanya di dalam danau ini itu ada makhluk siluman buaya putih. Cuma Bang Ocan sebagai sebagai host di sini belum bisa memverifikasi apakah itu benar, apakah itu gimana ya gitu, karena kita harus membuktikan tidak hanya secara secara gaib, tapi secara ilmiah dan juga secara fakta kita harus buktikan. Jadi nanti setelah bulan puasa nanti tim Mahaka Misteri akan live lagi explore di sini, teman-teman ya. Jadi kalian bisa saksikan nanti keseruannya gimana. Oke, kita lanjut jalan lagi. Yuk. Nah, ini teman-teman, ini adalah akses atau jalan utama di taman replika ini, guys. Nah, ini akses utamanya di sini. Jadi ini juga sudah pada, ini kayaknya ada dilepasin kayaknya, nggak tahu apa.
Nah itu guys, kalian bisa lihat di depan itu ada replika ya guys. Nah ini di depan ini adalah salah satu miniatur atau replika dari Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Jadi teman-teman semuanya, nah ini tempatnya. Ini adalah kalian bisa perhatikan, keren kan guys, keren. Bagus mbah, bagus ya miniaturnya, keren. Hah? Enggak. Nah. Keren kan tempatnya? Nah, itu juga salah satu akses. Jadi jalannya ada 3 ya, 1, 2, dan kayaknya cuma 2 aja deh, Ini juga ada jalan sih, jalan tapi bukan jalan akses ini teman-teman. Itu di depan itu danau itu. Nah, danau kan. Nah, ini tamu kita nih. Nah, ini guru. Gimana guru tanggapannya? Setelah jalan-jalan ke Tenggarong, lihat taman replika, terus kondisinya seperti ini gimana guru? Tanggapannya. Kalau untuk kondisinya di sini sangat kurang memungkinkan. Harusnya kan tempat seperti ini dikelola dengan baik ya. Ya, betul sekali. Akhirnya ini pengunjung di sini sudah tidak kelihatan lagi. Jadi tempat ini ya bisa dijadikan tempat misteri. Misteri ya. Iya, demikian seperti itu. Jadi kita bisa pastikan bahwa tempat ini sudah bisa dibilang jadi tempat angker ya guru ya. Tempat angker. Semacam apa ya? Ini miniatur. Apa ya? Coba kalau kalian bisa lihat. Keren ini desainnya ini sangat bagus ya pokoknya. Kalau bisa dibilang ini detail sekali teman-teman ya, ukirannya, terus bentuk ini daun jendelanya ini detail sekali lah pembuatannya, agak lebih bisa dibilang presisi lah. Cuman sayang sekali teman-teman bahwa tempat sebagus ini menjadi terbengkalai, dan yang kita harapkan itu mudah-mudahan tempat ini bisa dikelola kembali ya, bisa membuka menjadi tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh orang-orang sekitar. Oke, nah begini keren tempatnya tuh, kalian bisa lihat. Ini semacam tempat tinggal tapi bukan seperti yang awal tadi ya. Awal tadi itu bentuknya kayak keraton. Kalau ini bentuknya kayak rumah tinggal tapi kayak kalau satu keluarga besar gitu. Semacam gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Kita lanjut lagi jalan ke dalam. Nah, di sana ada lagi. Di depan kita ada lagi. Nah, jadi ternyata lokasi ini lumayan luas teman-teman. Ini rumah-rumah pada zaman pada zaman kerajaan dulu ya, kerajaan Kutai Kartanegara. Jadi mungkin ini adalah rumah yang dulu sering dibangun di komplek kerajaan gitu. Jadi rumah-rumah ini mungkin kalau bisa dibilang rumah ini
untuk zaman dulu ya, itu kayak ini miniatur rumah yang ditinggali untuk orang-orang yang memiliki jabatan lah di lingkungan di lingkungan kerajaan gitu. Jadi bisa dilihat tuh desainnya kan bagus nih, keren tuh. Sayang kan teman-teman tuh, udah pada hancur tuh, sayang sekali ya, udah pada hancur nih. Tapi sejujurnya kalau menurut saya sendiri, tempat ini masih sangat layak untuk direnovasi lah gitu, direnovasi lagi, diperbaiki, dan juga akhirnya bisa dipakai untuk tempat wisata. Karena komplek Taman Replika ini berdekatan dengan komplek Museum Kayu yang ada di Kota Tenggarong. Jadi kan sayang. Jadi kalau misalnya ini tempatnya ini dibagusin lagi terus, jadi untuk wisata itu agak lebih beraneka ragam gitu. Di sana ada wisata Museum Kayu, di sini ada Taman Replika kan gitu teman-teman. Nah, bisa dilihat ini replika, kayaknya ini replika ini ya, replika candi kayaknya teman-teman. Tapi sayangnya udah banyak ini ya, kayak semak-semak bongkar gitu, yang membuat tempatnya kelihatan rimbun. Padahal bagus teman-teman. Gitu. Keren kan? Jujur loh, keren nih. Kalau menurut dari tim dari Mahakamisteri, keren tempatnya. Cuma disayangkan sudah tidak direnovasi lagi, jadi kurang inilah, bisa lihat. Nah, dan di sana di situ di depan kita itu teman-teman ada candi nih, miniatur candi pada zaman kerajaan Hindu. Coba Mbak Singo di terawang itu ada apa di dalam? Ada apa di dalam ini? Sepertinya ternyata di sini yang menghuni kakek tua. Oh, kakek tua bilangnya. Berarti candi ini tempat penampungan orang-orang jompo ya teman-teman ya. Gimana guys? Tapi bagus nih, miniatur, keren teman-teman, keren. Kita masih coba cari lagi ya untuk ininya, miniaturnya. Nah, di depan ini guys, di depan ini adalah miniatur menara Pisa, yang ada di Itali. Ternyata kita juga punya miniatur dari replika menara Pisa ini. Dan ini menara ini juga sangat terkenal ya. Semua orang pun pasti tahu menara ini adalah menara Pisa yang ada di Itali. Itu. Dan yang di sana itu adalah menara Eiffel yang ada di Prancis. Itu. Dan saya juga masih bertanya-tanya sebenarnya teman-teman semua, hubungannya menara Eiffel dan juga menara Pisa ini di Taman Replika ini itu apa ya, masih rancu kalau menurut pribadi aku sendiri teman-teman. Karena yang kita temui di depan tadi itu replika miniatur dari anggaplah kebudayaan dari Kutai Kartanegara. Kalau ini kan ya di luar negeri, tapi nggak ada salahnya, tidak ada larangan untuk replika ini, nggak ada larangan, tidak ada hukumnya yang melarang bahwa ini sebagai wawasan bahwa di luar sana pun juga memiliki semacam bangunan yang dianggap monumen terkenalnya lah gitu, sama seperti yang ada di sebelah sana. Nah itu teman-teman, jadi
kita bisa lihat ya bahwa tempat ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Kenapa bisa sampai terbengkalai, dan sangat menyayangkan juga banyak ini teman-teman. Kalian tahu semua ya, tempat ini dipakai buat apa, teman-teman. Kita coba cari jalannya untuk ke, oh ini jalannya. Nah ini jalannya teman-teman. Ini jalannya yang ke danau. Nah, jadi info yang diterima oleh Makam Misteri bahwa di danau ini itu teman-teman, benar enggaknya ini ya belum bisa divalidasi ya, artinya ada penghuni siluman buaya putihnya di sini. Itu makanya kita penasaran, apa benarkah di sini itu ada hal semacam itu. Nah, jadi buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mensupport channel Makam Misteri sampai di titik ini ya. Karena tanpa dukungan kalian, kita tidak akan berada di taman replika ini teman-teman. Oke. Kalau dari pengalaman yang pernah saya datangi di sini dulu, memang di sini tempatnya kalau masalah energi lumayan ya, terutama di bagian pojok sana tadi yang ada danau itu. Oh, yang di sebelah sana ya? Ya, nah di situ. Yang barusan aku datangin tadi tuh, Mbak? Ya betul. Nah, di situ pernah saya waktu itu sama tim saya itu dulu menarik sesuatu. Nah, di situ dihuni oleh sepasang buaya ya, buaya putih. Oh, sepasang, Mbak? Ya. Sepasang. Oh. Kalau ya, jantan sama betina ya, maksudnya gitu. ya begitulah. Perempuan laki-laki lah. Ya, wanita dan pria. Nah, jadi setiap setiap miniatur replika-replika di sini, jadi penghuninya beda-beda walaupun mereka sama mempunyai energi negatif ya. Oh, Itu. berarti Kalau masalah energi ya memang di sini lebih kuatnya ke negatif ya. Karena kemarin kita explore, kita udah mendapatkan bukti ya, jackpot. Iya. Dari kita belum nyampe ke sini ya, jadi kita baru di depan itu kita udah disambut di gerbangnya tadi ya. ya, Di depan. itu udah disambut sama banaspati sama marni merah ya. Nah kalau dari sini kita belum tahu wujudnya. Kalau di sini tadi dari teman saya sih penghuninya lebih dari sini sama ke sana tuh ular ya, siluman lah, karena di sini kan banyak pohon bambu ya guys sini. Iya, iya. Oh, di belakang Mbah itu kan bambu. Nah itu bambu tuh. Kalau bambu tuh biasanya lebih ke Sarang ular ya. ular atau genderuwo lah. Coba perhatikan itu guys, daun yang sendiri bergoyang tuh guys. Nah itu perhatikan, itu berbeda itu kalau antara angin dengan goyang. Pasti yang tahu pasti udah paham. Oke teman-teman, kita tadi semua udah kita kita masuki, kita telusuri dari ujung sampai ujung. Memang lokasi taman replika ini enggak sebesar yang biasa tempat wisata yang bisa kita datangi gitu. Kita cuma butuh waktu mungkin sekitar nggak nyampe setengah jam kita bisa keliling, udah selesai gitu. Nah makanya hari ini sebelum kita akhiri untuk penelusuran di taman replika ini, coba kita ngobrol-ngobrol dulu sama yang bisa ngelihat guys. Oke. Nah ini namanya Pak Guru, kita panggil Pak Guru aja karena beliau tuh lebih harum dari saya gitu. Pokoknya teman-teman Makam Misteri ini rata-rata orangnya semuanya berilmunya udah
nggak bisa diragukan lagi teman-teman. Jadi sebelum kita tutup, kita ngobrol sebentar. Terus guru gimana tadi? Kan kita datang nih di awal tadi kan, Iya. dari gerbang, terus Mm-mm. kita sempat lihat miniatur dari keraton, terus ada miniatur dari apa namanya candi juga, terus ada kayak Menara Eiffel, Menara Pisa, itu sudah kita kelilingi sampai kita tadi terakhir ke danau tadi itu. Kira-kira menurut Pak Guru apa nih pengalamannya ke sini tuh? Kita berbicara secara ini dulu apa? Mistisnya dulu lah. Iya, baik. Jadi setelah saya telusuri dari pintu gerbang taman replika itu ya, Hmm. memang di sini cukup misteri ya. Ya bisa dikatakan angker karena tempat ini tidak dirawat lagi. Hmm. Apabila pemerintah melestarikan kembali, kemungkinan tempat ini akan normal kembali dan banyak bisa dikunjungi para Wisatawan gitu ya. wisatawan. Sayang karena kan tempatnya bagus. Iya, iya, iya. Jadi kan tempat ini sudah tidak dirawat lagi. Akhirnya kan saya melihat banyak penampakan-penampakan yang apa namanya, yang ketika kita lewat mereka juga hadir di situ. Salah satunya tadi itu ada seperti nenek-nenek, tapi dia itu apa ya, susah kalau kita mau bahasakan seperti itu. Yang jelas sosoknya itu nenek yang Iya, di depan saya ini tadi ya. Ah. Terus yang di ada pohon besar itu, di situ ada sosok genderuwo. Sebenarnya mereka itu tujuan mereka itu juga menghalau untuk dikembalikan ini tempat ini. Artinya dilestarikan kembali. Oh. Jadi berpengaruh bagi mereka. Karena tempat ini jadi suatu kerajaan. Contohnya ini replika ini kan. Ini kerajaan mereka walaupun kecil di dunia manusia, tapi di dunia mereka ini sudah mereka jadikan jadi istana. Kalau kita di dunia nyata ini kan, kalau kita ngelihat replika ya hanya sekedar replika lah Replika gitu aja, kan, iya. semacam miniatur aja lah. Tapi kalau kita kembali ke dunia sebelah, ke dunia mistis, kalau kita ngelihat secara mata gaib, mungkin ini istananya ya guru ya. Istananya mereka, makanya mereka itu sangat senang juga dari secara hal mistis ya. Jadi ini kerajaan mereka. Jadi kalau untuk dibangun kembali bagi saya itu agak sulit. Yang pertama anggaran. Nah itu saya nggak bisa terlalu jauh juga. Ya, itu bukan ranah kita lah. Bukan ya kan? ranah kita. Yang jelas ada pengaruhnya bagi mereka karena ini tempat mereka. Itu jadi seperti batu, tapi ini sudah jadi istana mereka. Harusnya kan mereka itu kan berdiam di pohon, batu, sungai. Yang di sana itu kan ada seperti apa tadi? Danau. Nah di sana itu tempat mereka ini mandi untuk bersenang-senang seperti itu. Berarti ini artinya di taman replika ini adalah kawasan kerajaannya mereka. Kerajaan gaib lah ya, kerajaan gaib. Jadi mereka tuh punya, ya sama lah kayak di dunia kita kan, berarti mereka tuh punya tempat pemandiannya juga, tempat berkumpul kan, rumah masing-masing itu ada gitu. Cuman kalau untuk kita yang secara mata normal kita nggak akan bisa ngelihat gitu kan mungkin. Tapi kita bisa merasakan kalau misalnya kita lewat di satu tempat itu tiba-tiba bulu kuduk kita merinding. Nah itu termasuk Ada termasuk energi. reaksi tubuh kita sendiri kan gitu. Ketika kalau kita merinding itu, kalau hawanya panas itu sosoknya laki-laki. Kalau kita merindingnya dingin itu perempuan. Itu menurut saya ya. Nah, terus yang bikin makhluk-makhluk gaib di sini senang ketika ada orang-orang di sini yang berbuat mesum, jahat, minum minuman keras. Contohnya sudah ada tadi kan? Iya. Mereka itu lebih lebih senang dan benteng bagi mereka ketika ada mau dilestarikan kembali agak sulit. Karena di situ energi mereka. Gitu. Karena tempat itu tergantung dari penghuni aslinya gitu kan. Kalau kita pergunakan dengan baik sholat, salawat, zikir, itu pasti akan menjauhkan energi-energi negatif ya Pak Guru ya. Dan akan berkembang juga tempat ini. Cuma dari depan sana sampai akhir kan kita melihat itu banyak kayak botol-botol minuman keras ya. Betul. Terus ya semacam inilah yang tidak baik lah ya. Betul. Nah itu mereka senang. Itu mereka betah dan mereka maunya ya kalau ada datang seperti itu lagi mereka tidak akan diganggu.
Tapi kalau orang datang di sini hanya untuk melihat-melihat, terus ini apa namanya? Ya seperti tadi kita datang ke sini kan Nah, sebenarnya kan pasti kita ada gangguan. niatnya baik gitu Hmm. kan. Makanya mereka tadi sempat bilang Pak Guru berkumpul di sana Iya. seperti menghadang atau apa gitu kan. Menghadang, Nah, ya benar. benar. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya itulah penjelasan dari Pak Guru sendiri yang awal tadi kita datang sampai kita kelilingin lokasinya dari replika sampai ke danau tadi. Itulah rangkuman perjalanan kita yang bisa representasikan oleh Pak Guru sendiri. Nah, terus harapannya Pak Guru ke depan apa nih kalau untuk tempat ini? Iya, kalau apa namanya? Ke depannya mudah-mudahan ya kita hanya bisa berdoa ya. Iya. Hanya Allah yang bisa menentukan. Ya kalau bisa diteruskan kembali tempat ini karena sudah separuh jalan. Karena ini kan belum ada peresmian tapi udah mangkrak ya. Iya, iya. Menurut saya ya, Iya. gitu seperti itu. Mudah-mudahan lah nanti ke depannya akan berkembang seperti itu. Oke. Baik, tuh teman-teman penjelasannya tadi ya. Jadi kita semua berharap bahwa tempat ini apa ya sangat disayangkan bisa terbengkalai seperti ini karena kalau bisa dibilang nih wisata alternatif lah setelah Museum Kayu karena sebelum lokasi Taman Replika ini ada Museum Kayu kan Pak Guru? Iya, Nah kita itu lewat. sayang itu karena bersebelahan gitu. Sedangkan di sebelah pun juga apa namanya tempatnya juga hampir ini juga gitu meskipun masih aktif gitu. Cuman ya kita mudah-mudahan ada perangkat desa atau perangkat setempat atau pemerintah yang mudah-mudahan kalau melihat video kita cuma berharap tempat ini diperbaiki lagi, direnovasi lagi agar bisa diaktifkan kembali tempat wisatanya. Oke. Jadi buat teman-teman semua Mahakam Misteri kita udah selesai untuk explore dan kami ucapkan terima kasih. Jadi buat teman-teman jangan lupa bantu support terus channel Mahakam Misteri. Kita akan jalan juga ke tempat-tempat yang lain ya, oke? Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.